Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya dalam pertemuan kali ini. Kita membahas tentang pemasaran sosial dalam upaya promosi kesehatan. Nah, dalam kesehatan masyarakat, produk kesehatan ini merupakan sebuah perubahan sosial. Nah, misi utama dari kesehatan masyarakat itu adalah memasarkan perubahan sosial. Nah, apa tantangan dari memasarkan perubahan sosial ini? Tantangannya adalah yang pertama, kurangnya kebutuhan terhadap perubahan. Jadi banyaknya orang yang tidak mau kita rubah. Adanya lingkungan yang tidak kondusif, lingkungan yang tidak memenuhi untuk kita mengajak orang untuk berubah. Kurangnya kemampuan petugas memasarkan produk kesehatan masyarakat. Jadi banyaknya petugas kesehatan yang kurang dalam memasarkan produk kesehatan. Nah, inilah merupakan sebuah keunikan masyarakat sehingga adanya nanti terbuatlah program dan sebuah kebijakan. Nah, perilaku mempunyai kontribusi yang signifikan dalam menentukan status kesehatan masyarakat, di mana ini merupakan perubahan perilaku menjadi sangat penting di dalam masyarakat. Itulah semuanya itu tergantung kepada promosi kesehatannya. Nah, kita masuk kepada apa itu pemasaran sosial. Nah, pemasaran sosial adalah suatu aplikasi atau penerapan teknik dan strategi pemasaran komersial melalui tahap analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi aneka program yang dirancang untuk secara sengaja mempengaruhi perilaku target subjek sasaran dalam upaya memperbaiki kesehatan perorangan ataupun kesehatan di masyarakat. Jadi pemasaran sosial ini intinya itu tahapan yang meliputi perencanaan, analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk merubah perilaku seseorang dan untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah yang disebut dengan pemasaran sosial. Selanjutnya, apa contoh dari pemasaran sosial ini? Nah, salah satu contohnya kita lihat dari gambar, yaitunya adalah ada si bidan sedang memberikan injeksi kepada masyarakat, kepada anak, atau biasa di bahasa awamnya injeksi ini adalah menyuntik anak. Nah, ini merupakan suatu kalau injeksi itu merupakan suatu adalah program imunisasi yang dilakukan oleh puskesmas. Nah, contohnya ini kita ambil adalah program imunisasi, di mana setiap anak yang diberikan imunisasi ini tujuannya untuk perlindungan terhadap penyakit, baik itu campak, hepatitis, atau yang lainnya, dan akan mengukur dan membandingkan biaya dan keuntungan produk serta menentukan pilihan setuju atau tidak setujukah orang tua diberikan imunisasi. Nah, di imunisasi ini banyak juga orang tua yang tidak setuju untuk diberikan imunisasi. Nah, itulah sebabnya suatu program bagaimana tenaga kesehatan memasarkan tentang imunisasi ini ke masyarakat, sehingga masyarakat mau untuk melakukan imunisasi dan adanya kesejahteraan buat masyarakat setempat. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari pemasaran sosial dalam upaya promosi kesehatan? Nah, tujuannya itu adalah yang pertama adalah meningkatkan kualitas atau nilai upaya kesehatan yang diselenggarakan puskesmas yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap sasaran dan program. Jadi yang pertama itu meningkatkan kualitas. Kalau kita memberikan suatu pelayanan, berarti kita meningkatkan kualitas dari masyarakat tersebut agar lebih hidup, lebih sehat lagi. Seperti imunisasi tadi, dengan kita memberikan pemasarannya, masyarakat tidak ada nanti yang bayi yang terkena hepatitis atau bayi yang tidak melakukan imunisasi begitu. Selanjutnya yang kedua, apa sih tujuan yang keduanya? Yaitunya meningkatkan kepercayaan dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas. Jadi meningkatkan kepercayaan seseorang. Kadang ada orang masalah imunisasi ini lagi, ada yang tidak percaya bahwa imunisasi itu tidak bagus, padahal imunisasi itu tujuannya adalah baik. Nah, itu. Ada lagi yang ketiga tujuannya adalah meningkatkan kualitas upaya promkes. Jadi upaya kita untuk meningkatkan promosi kesehatan di masyarakat. Selanjutnya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
terhadap masyarakat. Selanjutnya meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku. Sasaran program terhadap ide atau perilaku hidup bersih dan sehat yang dipromosikan. Nah, dari tujuan ini seperti yang kita lihat sekarang kita dianjurkan untuk new normal dan kita dianjurkan untuk hidup bersih dan sehat. PHBS kita harus ada. Nah, inilah salah satu pemasaran sosial yang harus dilakukan oleh kita sebagai tenaga kesehatan agar tidak banyaknya orang terkena COVID nantinya. Nah, selanjutnya, apa sih manfaatnya dari pemasaran sosial ini? Nah, manfaat dari pemasaran sosial ini adalah yang pertama, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terpenuhi. Jadi, terpenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, upaya promosi kesehatan terhadap yang dilakukan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu PHBS dan mempunyai tingkat yang bagus di masyarakat. Selanjutnya, meluruskan atau mengatasi rumor yang terlanjur beredar di masyarakat terkait pentingnya perilaku hidup sehat. Nah, rumor ini saya garis bawahi, kita merubah, disinilah kita bisa merubah mindset dari masyarakat. Jadi masyarakat yang tidak peduli dengan imunisasi, tidak peduli dengan hidup PHBS, makanya kita memberikan pemasaran sosial berupa pemasaran dalam bidang kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, membangun smart providers dan smart client terkait upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas. Nah, itulah manfaat dari pemasaran sosial. Selanjutnya yaitu apa sih tantangan dari pemasaran sosial ini? Nah, tantangan yang ada yaitunya produk yang ditawarkan bukan hal yang dibutuhkan. Jadi terkadang apa yang kita berikan, produk ini berupa yaitunya misalnya pemasaran yang kita berikan itu tidak penting bagi masyarakat. Dan tuh isunya itu terlalu sensitif. Jadi terlalu tidak penting bagi ada ke pribadi masyarakat seperti imunisasi itu ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya. Selanjutnya yaitu sulit untuk divisualisasikan karena produk tidak nyata. Selanjutnya yaitu perubahan membutuhkan waktu yang lama. Jadi lama kita merubah perilaku dari seseorang. Selanjutnya yaitu adanya pengamatan publik, adanya pengamatan bagi masyarakat, adanya keterbatasan dana, sarana, dan tidak adanya atau pola pikir dari masyarakat yang kurang bagus. Nah, inilah tantangan dari pemasaran sosial. Selanjutnya, strategi awal pemasaran sosial itu ada yang pertama adalah segmentasi sasaran promosi kesehatan. Ada yang kedua itu menetapkan target sasaran utama, siapa sasaran kita yang paling utama, dan menetapkan pemosisian pesan yang kita berikan. Itulah strateginya. Selanjutnya adalah taktik dari pemasaran. Taktik dari pemasaran ini ada yang pertama diferensiasi. Diferensiasi ini ada yaitunya produknya, ada servisnya, ada orangnya, dan ada gambarnya. Nah, ada lagi yang kedua bauran pemasaran, yaitunya adanya produknya, adanya harganya, adanya tempat, dan adanya promosi yang diberikan. Ada yang ketiga lagi penjualan. Penjualan itu adanya penjualan itu adanya berupa manfaat dari penjualan, adanya solusi dari penjualan tersebut. Itulah taktik dari pemasaran sosial. Apa faktor penentu pemasaran sosial? Yang pertama faktornya adalah manajemen. Jadi kita harus ada manajemennya. Selanjutnya adalah ada pesan atau kampanye yang terarah kepada konsumen. Selanjutnya adalah segmentasi konsumen, adalah identitas atau produk yang kita berikan, ada manfaat yang dirasakan oleh konsumen, ada biaya yang harus dibayar, adanya produk, adanya saluran komunikasinya, gadgetnya, dan adanya pemantauan dan evaluasinya. Itulah faktor penentu dari pemasaran. Kalau tidak ada faktor-faktor ini, tidak ada gadget, tidak ada komunikasi, maka tidak akan jalan pemasaran yang kita berikan. Nah, perubahan yang diharapkan dari pemasaran sosial ini adalah yang pertama adalah perubahan kognitif. Nah, kognitif ini berupa pemberian informasi secara terus-menerus
maka kelompok sasaran tersebut harus paham dan mengganti konsepnya yang selama ini keliru diganti dengan yang baru. Jadi mereka yang semula tidak tahu tentang imunisasi jadinya mau melakukan imunisasi. Itunya perubahan perilaku, di mana kita merubah perilaku seseorang dari yang tidak mau menjadi mau, dari yang tidak sehat menjadi sehat. Ada lagi perubahan nilai. Nah, itu perubahan nilai merupakan perubahan yang paling diharapkan dan perubahan perilaku karena individu tersebut tidak akan kembali ke perilaku yang telah ditinggalkannya. Baiklah, sekianlah pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.